Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Eko Yulianto, AKMSC CA CFE, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Auditing 2 kelas PBI 1. Nah, di sini kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan melakukan presentasi mengenai audit atas saldo kas. Sebelum kelompok kami memulai melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Muhammad Reza Zidan, itu saya sendiri, dengan NIM 18101112109. Selanjutnya itu ada Rifki dengan NIM 18101112053. Setelah itu ada Betty Subagio dengan NIM 19101112001. Lalu ada Adinda Najla Nur Hakim dengan NIM 19101112007. Lalu ada Fadia Alika Ramadhani dengan NIM 19101112014. Dan yang terakhir itu ada Muhammad Rafli Khotami dengan NIM 19101112029. Untuk paparan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Atas saldo kas. Kas adalah satu-satunya akun yang termasuk dalam beberapa siklus. Kas merupakan bagian dari setiap siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Kas sangat penting karena potensi terjadinya kecurangan, tetapi juga karena terdapat kemungkinan kesalahan. Audit saldo kas merupakan bidang audit yang terakhir dipelajari karena bukti yang diakumulasikan untuk saldo kas sangat tergantung pada hasil pengujian di dalam siklus lain. Kesalahan di dalam audit itu ada gagal untuk menagih pelanggan dengan harga yang lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh kebijakan perusahaan, penggelapan kas dengan jalan menahan hasil penerimaan kas dari pelanggan sebelum dibukukan, dan akun itu dihapuskan sebagai piutang tak tertagih, pembayaran ganda atas satu faktor pemasok, pembayaran yang tidak benar atas pengeluaran pribadi pejabat perusahaan, pembayaran untuk bahan baku yang tidak boleh diterima, pembayaran ke karyawan tetapi jumlah jam kerjanya melampaui jumlah jam kerja yang benar-benar dijalaninya, dan yang terakhir pembayaran bunga istimewa di atas suku bunga yang berlaku saat ini. Jenis salah saji yang berbeda pada umumnya terungkap sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Misalnya, kegagalan memasukkan selembar cek yang belum dikeliring oleh bank ke daftar cek beredar, walaupun sudah dicatat dalam waktu pengeluaran kas. Kas diterima oleh klien sesudah tanggal neraca tetapi dicatat sebagai penerimaan kas dalam tahun berjalan. Setoran dicatat dalam buku kas mendekati akhir tahun, disetorkan ke bank dan dimasukkan ke dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Pembayaran wesel-wesel bayar didebet langsung ke saldo bank oleh bank tetapi tidak dimasukkan ke dalam catatan klien. Setoran diterima oleh bank atas nama perusahaan dari agen kartu kredit dan pemasok lainnya yang melakukan pembayaran secara elektronik, tetapi tidak dibukukan ke dalam catatan klien. Jenis-jenis akun kas itu ada 5. Pertama, akun kas umum, akun gaji impres, akun bank cabang, dana kas kecil impres, dan setara kas. Metodologi rancangan pengujian terinci atas saldo untuk kas di bank. Tahap pertama itu identifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kas di bank. Tentukan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai risiko bawaan untuk kas di bank. Menaksir risiko pengendalian untuk kas di bank. Tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk beberapa siklus. Siklus dipengaruhi mencakup penjualan dan penerimaan kas, perolehan dan pembayaran, penggajian dan kepegawaian, dan perolehan dan pembayaran kembali uang. Tahap ketiga, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitik untuk kas di bank, dan merancang pengujian terperinci atas saldo kas di bank untuk memenuhi tujuan audit saldo terkait dengan prosedur audit besar sampel, surat dipilih, dan waktu. Rekonsiliasi bank yang seksama oleh pegawai klien yang kompeten mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, bandingkan cek-cek yang dibatalkan dengan jurnal pengeluaran kas mengenai tanggal, penerima, dan jumlah. Yang kedua, periksa cek-cek yang dibatalkan mengenai tanda tangan, pemberian stempel, dan pembatalan. Yang ketiga, bandingkan setoran di bank dengan penerimaan kas yang dibukukan mengenai tanggal, pelanggaran, dan jumlah. Yang keempat, telitilah urutan nomor cek dan selidiki cek yang hilang. Yang kelima, rekonsiliasi semua pos yang menimbulkan perbedaan antara saldo buku dan saldo bank secara verifikasi penyebabnya.
serta verifikasi tingkatnya. Yang keenam, rekonsiliasi total debit pengeluaran minimal pengeluaran kas. Yang ketujuh, rekonsiliasi kredit debit rekening koran dengan total pada jurnal penerimaan kas. Yang kedelapan, telah transfer antar bank pada akhir tahun mengenai kelayakan dan ketepatan pembayarannya. Yang kesembilan, tindak lanjut secara periodik cek yang masih beredar dan pemberitahuan pembayaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya, auditor sering menyiapkan pembuktian kas jika pengendalian intern kas pelayanan lemah. Nah, auditor juga menggunakan pembuktian kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut dilakukan, yang pertama ada semua penerimaan kas yang dilakukan plat setor, lalu ada semua setoran di bank dibukukan ke dalam catatan akuntansi, kemudian semua pengeluaran kas dibayarkan oleh bank, dan juga semua jumlah yang dibayarkan oleh bank tersebut telah dibukukan. Nah, untuk pembuktian kas ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada rekonsiliasi saldo pada rekening koran terhadap saldo buku besar pada awal periode pembuktian kas. Yang kedua ada rekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan terhadap jurnal penerimaan kas pada periode tertentu. Yang ketiga ada rekonsiliasi cek yang dibatalkan yang dikeliring bank terhadap jurnal pengeluaran kas periode tertentu. Dan yang keempat ada rekonsiliasi saldo pada rekening koran terhadap saldo buku besar pada akhir periode pembuktian kas. Next. Nah, kitting merupakan transfer dari bank tertentu ke bank lain dan membukukan transaksi tersebut secara tidak tepat. Nah, pendekatan yang bermanfaat untuk menguji kitting ini dan juga kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan transfer bank itu dengan cara mencatat semua transfer bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca dan menelusuri masing-masing kecatatan akuntansi untuk catat dengan seharusnya. Ada beberapa hal yang perlu diaudit pada schedule transfer antar bank. Yang pertama ada akurasi informasi mengenai schedule transfer antar bank harus diverifikasi. Yang kedua ada transfer antar bank harus dibukukan baik ke bank masuk maupun ke bank keluar. Nah, yang ketiga ada tanggal pembukuan pengeluaran dan penerimaan untuk setiap transfer harus berada dalam tahun fiskal yang sama. Yang keempat ada pengeluaran pada schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau tidak dimasukkan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai cek yang beredar. Yang kelima ada penerimaan pada schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau tidak dimasukkan dengan benar dari rekonsiliasi akhir tahun sebagai setoran dalam perjalanan. Nah, selanjutnya ada titik awal verifikasi saldo akun bank umum adalah memperoleh rekonsiliasi bank dari klien untuk dimasukkan ke dalam kertas kerja auditor. Nah, untuk kerangka acuan pengujian audit itu sendiri adalah rekonsiliasi bank. Nah, tujuan audit terkait saldo dalam pengujian umum adalah pertama prosedur audit aktual tergantung pada materialitas dan resiko yang auditor telah diidentifikasikan dalam audit yang terkait dengan kas. Kedua, ada adanya hubungan erat dalam audit yang berkaitan dengan kas yang tercatat di bank. Dan ketiga, ada adanya hubungan erat dalam keakuratan dan dimasukkannya kas yang ada, atau bisa disebut kelengkapan. Nah, 3 prosedur standar audit untuk setiap audit ini. Yang pertama ada penerimaan konfirmasi bank, yang kedua ada penerimaan rekening koran pada titik pisah batas, yang ketiga ada pengujian atas rekonsiliasi bank. Nah, untuk audit atas akun bank gaji impres ini, pengujian rekonsiliasi bank atas gaji dan upah dapat dilaksanakan hanya dalam beberapa unit jika ada akun gaji dan upah impres dan rekonsiliasi yang independen atas akun-akun yang telah diuraikan untuk umum. Nah, dalam pengujian saldo akun gaji dan upah ini perlu diperoleh rekonsiliasi bank dan konfirmasi bank seperti laporan bank terpisah. Nah, untuk audit kas kecil impres ini, kas kecil ini merupakan akun yang unik. Hal ini dikarenakan seringkali jumlahnya tidak material, akan tetapi selalu diperiksa dalam audit. Nah, akun tersebut diverifikasi terutama karena adanya kemungkinan terjadinya kecurangan dan adanya permintaan klien akan penelaahan audit meskipun jumlahnya tersebut tidak material. Untuk akun penggajian impres ini adalah akun penggajian terpisah di mana saldo bernilai kecil dipertahankan. Nah, akun impres ini membatasi exposure klien terhadap kecurangan penggajian serta menyederhanakan rekonsiliasi rekening bank penggajian.
Nah, untuk metode pencatatan kas kecil sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah impress fund system atau sistem dana tetap. Yang mana dengan metode ini kas kecil yang dicadangkan oleh perusahaan bersifat tetap, kecuali perusahaan menghendaki perubahan jumlah kas kecil. Misalnya perusahaan merasakan kas yang sudah dicadangkan ini ternyata kurang memenuhi sehingga perlu ditambah lagi cadangannya. Dan dengan begitu, maka harus dilakukan penyesuaian atas penambahan atau pengurangan tersebut. Yang kedua ada fluctuation fund system atau sistem dana yang berubah, yang mana dengan metode ini jumlah kas kecil tidak ditetapkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pada waktu membuat kebijakan pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian diisi kembali. Nah, pada saat pengisian ini, kalau menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah amount harus sama dengan saldo awal. Sedangkan pada sistem fluktuasi, jumlah pengisiannya tidak harus sama dengan jumlah sebelumnya, yaitu bisa kurang ataupun lebih. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audit saldo kas. Yang pertama itu adalah komponen saldo kas. Komponen yang pertama adalah penerimaan yang belum disetor, yaitu kas di bank dalam rekening giro, dana yang dikelola dengan sistem dana tetap atau impress sistem, seperti dana kas kecil dan rekening gaji. Lalu untuk saldo kas tertentu seperti tabungan, deposito, bond sinking fund cash, saldo valuta asing, dan akun lain yang terbatas penggunaannya disajikan sebagai pos investasi. Lalu yang selanjutnya hubungan saldo kas dengan siklus transaksi. Yang pertama ada siklus pendapatan, hubungannya yaitu dari penjualan, lalu piutang dagang masuk ke kas. Lalu ada siklus pengeluaran, yaitu pembelian masuk ke utang dagang dan lalu ke kas. Lalu ada siklus pendanaan, emisi saham obligasi lalu ke kas. Dan siklus investasi, yaitu pembelian atau penjualan investasi lalu ke kas. Dan yang selanjutnya siklus SDM atau penggajian, gaji dan upah masuk ke kas. Lalu untuk selanjutnya ada tujuan audit saldo kas. Yang pertama eksistensi atau terjadinya kas yang tersaji dalam laporan posisi keuangan benar-benar ada dan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Lalu ada kelengkapan. Saldo kas mencakup seluruh kas yang dimiliki perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Lalu hak dan kewajiban. Kas yang disajikan dalam neraca adalah hak milik dari perusahaan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada penilaian atau alokasi, masih nyambung dengan tujuan audit kas, yaitu penilaian atau alokasi, maksudnya adalah saldo kas dapat direalisasikan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan, serta sesuai dengan data-data pendukungnya. Lalu ada penyajian dan pengungkapan, saldo kas disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, dan informasi penting yang berhubungan dengan kas diungkapkan secara memadai. Ya, yang selanjutnya ada perencanaan audit saldo kas. Kas adalah aset perusahaan yang sangat mudah disalahgunakan atau disimpangkan. Secara umum, saldo kas dalam neraca relatif kecil, karena untuk membuat kas menjadi produktif, kas dialirkan dan ditanamkan dalam berbagai kegiatan dan aset perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan saldo audit kas, di mana dan materialitas salah saji. Di mana penentuan materialitas salah saji ini dipengaruhi oleh tingkat efektivitas pengendalian aliran kas, di mana semakin kuat sistem pengendaliannya, maka semakin besar ukuran materialitas, dan semakin lemah materialitas, maka semakin kecil ukuran materialitasnya. Lalu ada inherent risk atau risiko bawaan, di mana risiko bawaan ini selalu relatif tinggi, karena di mana transaksi kas berhubungan dengan seluruh kegiatan organisasi dan dapat dipastikan volume transaksinya tinggi dengan potensi penyimpangan dan juga tinggi. Lalu ada analytical risk atau risiko analitis, yang merupakan risiko kesalahan kesimpulan hasil pengujian analitis, yang juga risiko analitis ini saldo kas dipengaruhi oleh risiko bawaan dan juga
risiko pengendalian. Selanjutnya ada control risk, di mana merupakan risiko pengendalian di mana sistem risiko pengendalian gagal dapat mencegah timbulnya salah saji material. Risiko pengendalian dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah yang sebagai penentu efektivitas sistem pengendalian. Yang pertama ada control environment atau lingkungan pengendalian, ada risk assessment atau pengukuran risiko, ada control activities atau aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan communication system atau sistem informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah mentoring. Di mana untuk kontrol di sini auditor harus merancang dan melaksanakan program audit untuk menguji tingkat efektivitas elemen-elemen pengendalian intern, seperti contohnya 5 faktor di atas, mulai dari lingkungan pengendalian sampai monitoringnya. Lalu kita masuk ke praktik kecurangan saldo kas. Pertama ada check-kiting, yang merupakan kecurangan dalam bentuk manipulasi pisah batas atau cut off transfer kas antar bank, di mana tujuannya untuk memperbesar saldo kas per tanggal neraca untuk menutupi problem likuiditas perusahaan. Lalu ada audit check-kiting dilakukan dengan cara analisis transfer kas antar bank untuk menguji ketepatan pisah batas transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Memiliki 2 rekening bank A dan bank B. Pada tanggal 31 Desember mentransfer dana dari bank A ke bank B sebesar 10 juta rupiah. PT Permata mencatat setoran di bank B tetapi tidak mencatat transfer dari bank A, sehingga total dana di bank A dan bank B bertambah sebesar 10 juta rupiah. Ilustrasi check-kiting di sini disajikan tabel. Jadi ilustrasi di atas menggambarkan bahwa melalui kecurangan transfer kas antar bank atau check-kiting, saldo kas tanggal 31 Desember 2012 menjadi 310 juta rupiah karena transfer dari bank A ke bank B baru dicatat pada tanggal 2 Januari 2013. Praktik kecurangan saldo kas ini yang pertama pada Latin di sini memiliki pengertian yaitu kecurangan yang dilakukan oleh administrator perusahaan dalam bentuk menggunakan untuk keperluan pribadi hasil penerimaan kas dan menutupnya dengan penerimaan kas berikutnya. Audit atas Latin di sini yang pertama melakukan observasi utang, yang kedua melakukan penghitungan kas mendadak, dan yang terakhir membandingkan detail penerimaan kas dengan detail setoran bank. Di sini disajikan disajikan secara tabel, penjelasannya akan di sini akan menjelaskan tabel yang sebelumnya. Jadi dalam ilustrasi lapping di atas pada penerimaan kas tahap pertama, staf keuangan melakukan lapping sebesar 200.000, yaitu penerimaan kas 600.000 disetorkan ke bank 400.000. Pada penerimaan kas tahap kedua, staf keuangan melakukan lapping sebesar 100.000, yaitu dari penerimaan kas sebesar 500.000 disetorkan ke bank 400.000. Pengujian substansi saldo kasnya di sini ada 5. Yang pertama itu prosedur pendahuluan, yang kedua prosedur analitis, yang ketiga prosedur pengujian detail transaksi, yang keempat prosedur pengujian detail saldo akun, dan yang terakhir penyajian dan pengamatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada prosedur pendahuluan, di mana yang pertama itu memahami industri dan bisnis klien untuk tujuan yang pertama memahami pola dan volume arus kas, yang kedua itu memahami pola kebijakan pemanfaatan surplus kas. Bagian kedua itu ada melakukan prosedur awal atas dokumen pendukung saldo kas, di mana yang pertama ada mencocokkan saldo awal kas ke kertas kerja audit tahun lalu. Yang kedua, mengidentifikasi mutasi kas yang tidak lazim, baik dari jumlah maupun sumbernya. Yang ketiga itu ada mencocokkan kesesuaian rincian saldo kas dengan saldo dalam buku besar kas. Selanjutnya,
itu ada prosedur analitis, di mana untuk melakukan prosedur analisis itu misalnya yang pertama membandingkan saldo kas dengan saldo peranggaran atau saldo tahun lalu. Yang kedua itu membandingkan rasio kas dari aktiva lancar dengan rasio peranggaran atau rasio tahun lalu. Slide selanjutnya itu ada pengujian detail transaksi. Lakukan pengujian ketepatan cut-off transaksi kas. Yang pertama itu lakukan pengujian bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas menjelang tutup buku untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dibukukan dengan tepat. Perhatikan ketepatan akuntansi setoran dalam perjalanan dan cek beredar. Selanjutnya itu ada pengujian detail transaksi. Lakukan pengujian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas beberapa hari sebelum dan sesudah tutup buku untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dibukukan dengan tepat. Perhatikan ketepatan akuntansi setoran dalam perjalanan dan cek beredar. Selanjutnya itu ada pengujian detail saldo akun. Yang pertama itu hitung kas yang belum disetorkan ke bank dan tentukan bahwa jumlah tersebut telah masuk ke dalam saldo kas. Yang kedua, dapatkan konfirmasi bank atas rekening, giro, tabungan, pinjaman, saldo kompensasi, garansi pinjaman, serta komitmen-komitmen lain yang berhubungan dengan saldo kas di bank. Periksa rekonsiliasi bank dan atau pengujian kas. Slide selanjutnya itu ada penyajian dan pengungkapan. Periksa kesesuaian penyajian kas dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang pertama itu, tentukan ketepatan identifikasi dan klasifikasi saldo kas. Yang kedua, tentukan kecukupan pengungkapan atas klausul-klausul tertentu yang telah disepakati dengan bank yang berhubungan dengan pembatasan-pembatasan tertentu atas saldo kas. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.